Prajurit Satgas Tengkorak TNI tewas usai baku tembak dengan KKB Papua. Jakarta. CNN Indonesia, seorang anggota TNI dari Satgas YPR 305 Tengkorak dilaporkan meninggal dunia usai kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Minggu. Kapendam 17 Cenderawasih Kolonel Kaf Herman Taryaman mengatakan kontak tembak aparat dengan KKB itu terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur, mengakibatkan satu orang prajurit TNI atas nama Sertu Robertus Simbolon tertembak dan meninggal dunia, kata Herman dalam keterangan tertulis. Jenazah Robertus direncanakan akan diterbangkan hari ini ke Timika, sementara aparat terus bersiaga mengantisipasi serangan dari KKB. Situasi saat ini di Sugapa, aparat TNI melaksanakan siaga untuk mengantisipasi serangan dari gerombolan KST, ujar Herman. Sementara jubir Komnas TPNP BOPM Sebi Sambo mengklaim pihaknya yang menembak satu anggota TNI hingga tewas di Sugapa, Intan Jaya, telah dilaporkan langsung oleh Komandan Batalion Yosua Maiseni bahwa mereka telah berhasil tembak 3 anggota TNI dan salah satunya telah tewas di Rumah Sakit Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, kata Sebi lewat keterangan tertulis. Situasi di sejumlah titik di Papua masih memanas dalam beberapa pekan terakhir. Hingga hari ini TNI dan Polri juga belum berhasil membebaskan pilot Susi Air yang disandera KKB sejak pertengahan Februari tahun 2023. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan enggan mengerahkan kekuatan TNI untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehartens. Yudo mengklaim tetap akan berupaya membebaskan pilot Philip dengan cara-cara persuasif melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama. Tentang pilot tetap kita laksanakan pencarian. Saya tidak mau mengerahkan kekuatan TNI hanya untuk menyelamatkan pilot. Pilot tetap kita selamatkan dengan cara-cara yang persuasif, kata Yudo usai peringatan hari ulang tahun ke-77 TNI AU di Lanut Halim Perdana Kusuma. KKB tembak anggota TNI Polri saat amankan sholat tarawih di Papua. Begini kronologinya. Aksi teror kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali memakan korban jiwa. Kali ini KKB melakukan penyerangan terhadap personel TNI Polri yang melakukan pengamanan sholat tarawih di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. 3 anggota TNI Polri menjadi korban penembakan KKB. Peristiwa itu terjadi saat ketiganya melakukan pengamanan sholat tarawih di Masjid Al-Amaliyah Elu, Distrik Elu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Pegunungan, Sabtu 25 Maret 2023. Akibat penembakan itu 2 anggota TNI Polri meninggal dunia, sementara seorang lain juga mengalami luka tembak, namun dalam keadaan sadarkan diri. Adapun identitas anggota yang tertembak yakni Serdariswar, anggota Koramil 1714 Step 02 Garing Ilu, dan Bribda Mesak Indai, anggota Polsek Ilu. Serdariswar mengalami luka tembak di tulang belakang dan dagu bagian bawah, sedangkan Bribda Mesa Indai terluka di bagian perut. Sementara satu personel lainnya yaitu Brigpol M. Arif Hidayat mengalami luka tembak di bagian paha. Peristiwa bermula saat personel Koramil Ilu dan Polsek Ilu melakukan pengamanan ibadah di masjid pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian timur. Ada OTK yang menyerang anggota TNI Polri yang sedang berjaga. OTK tersebut melepaskan tembakan dari arah belakang masjid. Hingga kini Polda Papua belum bisa memastikan siapa pelaku penyerangan tersebut. Sementara itu, menurut Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Bani Adi Prabowo, pelaku diduga berjumlah 2 orang dari salah satu kios di sekitar lokasi. Penembakan tersebut dilakukan oleh 2 orang OTK dengan menggunakan 1 pucuk senjata laras pendek dan 1 senjata laras panjang, katanya. Setelah kejadian tersebut, situasi dan kondisi di Kabupaten Puncak Jaya siaga 1. Kapolres dan seluruh anggota waspada untuk mengantisipasi adanya serangan susulan terhadap anggota di lapangan. Pihaknya juga masih memburu pelaku penembakan. Polres Puncak Jaya ini sedang siaga 1 dan melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan, terangnya. Terpisah, Kapolda Papua Irjen Matius Pakiri mengungkapkan, insiden penyerangan KKB ini dilakukan saat personel TNI Polri bertugas menjaga warga yang sedang melaksanakan sholat tarawih di Masjid Al-Amaliyah Ilu, mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian timur. Kemudian sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian timur, KKB menyerang sehingga terjadi kontak tembak.
Saat ini tim gabungan telah dikerahkan untuk mendalami pelaku penyerangan dari kelompok mana. 2 korban gugur yakni Bribda Mesar Indai dan Serda Sirawar. Sementara Brigadir M. Arif Hidayat mengalami luka tembak di bagian paha dan sudah mendapat penanganan medis. Anggota masih mendalami pelaku penyerangan berasal dari kelompok mana, ujar Fakiri. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri telah mengerahkan anggotanya untuk mengejar dan menindak tegas pelaku penembakan. Saya sedang memerintahkan untuk anggota menangkap dan menindak tegas pelaku penembakan tersebut, katanya. Sebelumnya tukang ojek bernama Irwan menjadi korban penembakan KKB di pertigaan Jalan Kimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Anggota KKB tersebut yang berpura-pura menjadi penumpang korban dan menembak ketika tiba di tujuan. Setelah penembakan tersebut, tim gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap KKB hingga akhirnya terjadi kontak tembak. Dari kejadian tersebut, Danrem 173 Garim PVY Brigjen Sri Widodo mengatakan ada 3 anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan, namun hanya 1 jenazah yang bisa diamankan. Jenazah yang berhasil kita amankan hanya 1 orang, namanya Enios Tabuni, 22 tahun. Sedangkan 2 jenazah KKB Papua lainnya berhasil dibawa oleh rekannya, katanya. Panglima TNI ungkap berhasil tangkap beberapa KKB dan sita senjata. Panglima TNI Yudo Margono mengungkap perkembangan terkait kelompok kriminal bersenjata di Papua. Yudo menyebut sudah berhasil mengamankan beberapa anggota KKB. Yang jelas kita sudah berhasil menangkap beberapa KKB dan sudah menyita beberapa senjata dengan operasi teritorial. Operasi Damai Kartens yang kita laksanakan bersama Polri, kata Yudo kepada wartawan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Minggu Yudo mengatakan pihaknya tidak akan gegabah dalam melakukan pembebasan sandera pilot Susi Air, Philip Mehertens yang disandera sejak Februari lalu. Kita selamatkan dengan cara-cara yang persuasif. Karena kalau saya serang dengan kekuatan kita nggak ada artinya, masih banyak korban yang mati termasuk pilotnya, ungkapnya. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut itu menjelaskan, operasi militer bisa menimbulkan banyak korban jiwa, termasuk kemungkinan pilot yang tewas. Mereka KKB pasti sudah ancang-ancang kalau diserang TNI. Pasti pilot akan dibunuh sama mereka. Nanti difitnah TNI yang membunuh atau Polri, ucap Yudo. Sebelumnya, Yudo menyebut sudah mengetahui letak penyanderaan pilot Susi Air tersebut.